mindset bagaimana cara mengubah target, cara kita mencapai target, karena kebanyakan kesalahannya tuh nggak punya target gitu. Ya ada syukur, nggak ada ya udah. Nah itu kan nggak punya target. Dengan tempat pedagang berarti ya. Gitu kan, benar, pedagang bukan pebisnis. Kalau Ada nggak sih cerita misalnya yang awalnya tuh UMKM-nya tuh ya dia masih hancur banget lah, berantakan sosial medianya, marketingnya, keuangan. Nah setelah ngikutin pelatihan dari Femipreneur dan teman-teman gitu ya, banyak wah banyak. Salah satunya kayak gimana? Setelah 3 hari terus habis itu perubahannya langsung omset? Kayak instan ya? Ya. Tapi ada mas yang Hah? baru pelatihan ya, terus kita ganti kata kunci, hari itu tiba-tiba dia dapat orderan, itu ada. Kalau kita pengen berusaha bisnis, apakah harus sesuai passion tadi ataukah memang ya karena ada peluang ini ya udah saya ambil aja sikat ini? Antara dua. Kalau bisa melihat peluang tapi dia bisa mengabaikan passionnya gitu kan, nggak masalah, yang penting dia bisa manage bisnisnya, itu dapat cuan juga. Karena ada peluang di situ. Iya. Gitu kan, nggak harus dia yang jalankan. Pebisnis itu sebenarnya juga bukan berarti dia di dapur ya. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Kali ini kita kedatangan tamu yang mana mereka itu sudah mengalami belajar dari pendidikan itu terakhirnya SMA kalau nggak sampai BMI ya. Pendidikan SMA tapi punya harapan untuk melanjutkan kuliah. Walaupun sudah ada mimpi untuk kuliah, kemudian nggak jadi juga karena butuh kerja dulu untuk cari modal untuk kuliah. Tapi pada akhirnya beliau bisa kuliah, kemudian bisa jalan-jalan, walaupun lulusan SMA ya, lulusan SMA masih bisa jalan-jalan sampai menuntaskan sampai S2. Nah, kita akan dengarkan ceritanya gimana perjalanan mulai dari karirnya, studinya, sampai sekarang membuat bisnis, dan bisnisnya pun berdampak untuk masyarakat. Oke, halo Kak Emi, atau Mbak Emi nih panggilnya nih. Iya, Kak Emi. Kak Emi aja, gak berasa muda gitu ya. Oke, Kak Emi. Ya. Nah, boleh diceritain awal mulanya? Mungkin di sini banyak juga ya teman-teman yang menganggap, ya udahlah sekarang saya nggak punya modal untuk S1, S1 aja mahal. Apalagi kalau pengen di negeri atau di swasta, apalagi swasta, wah mahal banget nih misalnya kuliah. Nah, ini KMI membuktikan bahwa semuanya bisa kok gitu ya. Bahkan lulusan SMA pun bisa keluar negeri. Betul. Ya, gimana KMI ceritanya awal mulanya nih? Ya, jadi dulu itu mas, saya SMA itu termasuk 3 besar ya, gitu. Termasuk 3 besar gitu. Jadi banyak beasiswa datang nih ke saya nih kan. Tapi beasiswa itu kan tetap aja kita harus mengeluarkan biaya dong. Modal mungkin ya? 100% gratis ya. Bener gitu sih. Kan. Jadi saya berpikir, saya tahu lah keluarga saya saat itu nggak bisa gitu membiayai ini. Jadi saya udah harus mikir nih gimana nih caranya gitu kan. Nah, jalan satu-satunya kan tentu saja saya udah lulus SMA ya, kita kerja dong gitu, dengan harapan kalau kita bekerja ya kita bisa ngumpulin uang lah buat kuliah gitu ya. Jadi saya SMA 17 tahun by the way, udah lulus. Masih muda banget. Jadi saya udah langsung kerja tuh. Dari usia 17 tuh ya? Iya, lulus tuh pas 17 tahun udah lulus, saya kerja. Waktu itu saya kerja tuh jadi kasir lah di sebuah restoran gitu ya. Dan ya sip-sipan gitu. Nah, terus kemudian saya berpikir oke lah saya kuliah. Waktu itu ya saya ambil kuliah ini ya yang bisa dikerjain, belajar sendiri karyawan lah gitu ya. Yang bisa belajar sendiri tuh loh. Oke. Nah, tapi kan kita udah rasa kepengen belajar beneran gitu kan, tatap muka sama dosen itu seperti online apa. Terus ya? Iya, gitu kan. Kayaknya saya pengen belajar beneran gitu. Tapi dilihat-lihat biaya kuliah tuh sulit banget gitu. Ini kayaknya kalau ngumpulin gaji sulit banget. Karena apa, saya ngekos juga gitu. Saya kan tinggal sendiri waktu itu, maksudnya tuh udah harus ngekos sendiri gitu kan. Jadi bantu keluarga juga, jadi kayaknya nggak akan cukup nih kalau untuk kuliah gitu. Nah, akhirnya saya pikir ya udah saya coba dulu gitu sambil kerja. Nah, sampai akhirnya saya berpikir untuk berwirausaha. Oke, jadi bisnis dulu ya. Dari situ habis berarti kerja tuh berapa? 2 atau 3 tahun? Kerja sekitar 2 tahun dulu lah. Oke, 2 tahun habis itu mulai bangun bisnis. Nah, betul. Saya mikir nih, saya mau mulai bangun bisnis, saya coba jualan. Itu pakai modal atau enggak nih dulu awalnya? Iya, dari gaji yang ada aja. Dikumpulin gitu. Iya, dari gaji yang ada. Tapi nekat ya? Nekat. Bisnis kecil-kecilan mas awalnya, kayak misalnya saya beli baju di Bandung harganya 30.000 terus kita jual 60.000. Awalnya saya seperti itu. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya teman saya ya coba nih tawarin bisnis kosmetik gitu kan. Ibaratnya ini pakai katalog gitu kan, bisnis kosmetik pakai katalog. Jadi kita tawarin ke teman-teman lah, dapat pendapatannya dari situ gitu. Nah, terus saya coba ternyata tuh cukup berhasil. Nah, tapi
yang saya cukup seneng ya di bisnis itu tuh ya ada jenjang karirnya lah gitu. Jadi kalau kita dapetin omset, kita tuh bisa dapetin pendapatan yang lebih lagi seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya saya mulai coba jalanin bisnis itu pelan-pelan. Saya tahu bahwa orang-orang yang berbisnis di situ tuh punya harapan kita bisa dapat pendapatan yang lebih dari gaji. Intinya begitu. Jadi saya fokusnya ke situ aja, ya kan. Oke, berarti setidaknya saya bisa biaya kuliah tuh dari situ. Kalau saya bisa mencapai itu. Berarti Mbak Emi selama ini achieve mulu berarti ya? Itu saya penasaran, kok bisa achieve itu dari apa? Skill komunikasi atau kayak gimana nih? Oke, ini pertanyaan bagus. Ya, karena nggak semua orang bisa achieve. Saya tuh dulu tuh jalanin bisnis ini 2 tahun dulu Mas, dan itu nggak berhasil. Dalam artian 2 tahun saya jalanin bisnis itu tuh cuma jualan aja. Gitu. Nah, sampai ketika saya ikut seminar, ya saya belajar gitu, duduk, saya diajarin tentang cara kita punya impian gitu, cara kita membuat pikiran kita itu mencapai impian yang kita inginkan. Gitu. Nah, selama ini kan kalau saya ditanya, kamu butuh apa? Butuh penghasilan tambahan untuk kuliah. Kan begitu kan ya. Jadi penghasilan yang masuk ke saya ya benar-benar tambahan, nggak nambah dari gaji saya. Ternyata begitu. Ternyata pikiran saya selama ini tuh salah gitu. Harusnya gimana? Harusnya ya berapa nilai yang saya butuhkan untuk kuliah, saya butuhnya tuh segitu. Ditargetin. Hitung dulu. Hitung dulu. Nilainya misalnya, saya tahu kuliah saya ini harus 20 juta gitu ya. Saya harus target, saya harus punya pendapatan segitu. Pertama itu. Kedua, jangan cuma sampai situ. Kan katanya mimpi setinggi langit, paling nggak datonya tengah-tengah gitu kan. Jadi kalau mimpinya 20 juta, saya dapatnya 5 juta kan gitu kan. Nah, jadi jangan cuma sampai situ. Berarti setidaknya apa? Ya setidaknya saya bisa beli rumah lah buat orang tua. Ya kan? Makin tinggi lagi ya. Gitu kan, bisa beli kendaraan lah, roda 4 ya kan. Terus saya pengen keluar negeri gitu. Kenapa? Karena di bisnis itu memungkinkan saya untuk bisa keluar negeri gitu. Cuma ada targetnya. Nah, ketika saya udah mulai punya impian, baru mikirin, ini kalau saya pengen ini, saya harus punya target ini gitu. Nah, baru jelas tuh. Jadi impian kita udah jelas, terukur. Ketika jelas dan terukur, saya jadi tahu terus targetnya kapan. Target saya ketika saya ikut pelatihan itu ya, target saya adalah 2 tahun. 2 tahun saya harus mencapai itu semua. Gitu. Nah, dari situ dihitung mundur. Benar-benar dihitung. 2 tahun itu kan 24 bulan. Dibagilah 24. Terus ditargetin dong setiap bulannya saya mau berapa nih omset. Kalau kita ngomong bisnis kan omset ya. Omset supaya saya mencapai target itu. Saya jalanin benar-benar itu. Bikin sales pipeline-nya juga keren. Benar. Tapi karena kayak gitu, karena serius 2 tahun Mas, benar-benar 2 tahun alhamdulillah tercapai. Benar-benar 2 tahun. Itu memang harus tercatat ya kitanya ya. Tercatat. Jangan mimpi doang, nggak boleh ya. 2 tahun saya pengen jadi kaya raya dan pengen dapat ini itu, tapi tanpa tercatat, tanpa dilakukan percuma ya berarti ya. Nggak ada angkanya juga nggak bisa. Saya pengen membahagiakan orang tua, ya ajak jalan-jalan aja bahagia kan begitu kan. Jadi harus ada angka nih. Makanya saya mikir rumah ya udah yang terukur dulu, yang nggak neko-neko juga sih gitu, kendaraan yang terukur dulu aja. Gitu, ada nilainya, ada angkanya. Berarti ini sebutnya pertama mungkin harus kita atur ulang mindset kita ya. Berarti kalau pengen sesuatu, kita atur mindset kita sesuatu yang bisa diukur. Betul. Sehingga kita bisa bikin planning berarti ya, atau pipeline-nya kayak gimana sehingga kita tahu step by step-nya, kalaupun nggak achieve di bulan ini, bulan depan, bulan selanjutnya kita harus penuhi berarti ya? Gitu. Nggak tahu ya, saya merasa tuh karena ada target itu, pertama jadi kerja lebih keras gitu. Padahal saya masih sambil kerja loh itu. Kerja sambil kuliah gitu ya? Enggak, belum kuliah. Belum? Full. Saya masih kerja shift-shiftan. Jadi kalau pagi saya kerja sampai sore saya ngerjain bisnis gitu. Pagi saya ngerjain bisnis, sore saya kerja sampai malam gitu. Itu nggak capek gitu badan, Mbak? Iya, demi cita-cita. Oke, bener gitu. Ini the real pekerja keras nih. Jadi benar-benar diukur gitu. Waktunya gitu saya maksimalin gitu kan, targetnya saya maksimalin, ya dimaksimalin lah. Nah itu kan kita harus membuat dulu mindset kita, kemudian timeline kita, sama set target. Nah, kemudian kalau bisa kayak kan udah nih, saya bisa timelinein, kemudian udah bisa manage. Nah, ini pasti ada kemampuan-kemampuan apa lagi nih yang harus kita bisa pelajari atau
bisa kita ambil lah dari Mbak Emi ini kira-kira? Ya disitulah saya mengerti bisnis ya Mas. Akhirnya tuh Hmm. saya belajar bisnis tuh dari situ gitu. Yang pertama itu kita merencanakan Hmm. gitu, punya target. Yang kedua waktu, Hmm. manajemen waktu itu penting banget gitu. Oke. Apalagi saya sambil kerja kan. Jadi manajemen waktu, terus manajemen lingkungan kita ya, yang tadinya mungkin ngajak jalan-jalan ya kan, terus kita mau ngeluarin duit, manajemen keuangan itu juga harus kita atur Oh, sampai gitu. sebegitunya ya? Iya. Kalau enggak ya nggak bisa tercapai Oke. itu gitu kan. Jadi kayak ya nurunin ego lah, yang mungkin kita mau main-main ini Oke. ntar dulu deh gitu. Saya bahkan nonton TV aja enggak gitu Oh, saat itu. enggak? Enggak sama Berarti nggak tahu sekali. isu terkini, nggak ada ya? Saat itu saya nggak mau nggak mau terdistorsi Biar fokus bisnisnya ya teman. fokus Oke. gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi kita fokus aja dulu gitu. Kita punya target kan tadi saya 2 tahun, ya udah 2 tahun itu saya fokus gitu. Jadi kita punya target dulu. Oke, berarti eh, planning, kemudian bagaimana step target sampai ke nanti kita bisa mencapai target itu ini. Nah, ini sudah capai target nih, kan udah bisa keluar negeri, masih ada impian-impian lagi berarti ya? Oh iya, itu kan kita masih panjang. Oh. Jadi intinya dari situ saya belajar bahwa kita itu harus punya target terus. Jangan pernah kita merasa stop gitu. Nah, itu kan saya udah dapet tuh, Iya, ya benar. kan, 2 tahun pertama. Apalagi sih gitu. Nah, itu Oke. kan baru negara pertama. Oh, ya. negara pertama. Emang berapa negara nih? Negara pertama saya dapat waktu itu Yunani. Yunani pertama, Gitu. oke. Terus akhirnya, oh ada Itali nih gitu kan. Ya udah kejar lagi Italia, saya dapat Italia. Itali gitu. kedua, Itali keren. Yang ketiga, oh Swedia nih kayaknya lebih menarik lagi ya kan, Swedia keren nih ya. Saya targetin lagi Swedia. Ini seperti itu. baru ketiga tahun, ini baru 3 negara tuh dalam waktu 2 tahun ini? Enggak. Oh, Setelah bertahap. 2 tahun Setelah tuh Oh, bertahap lagi. karena set target lagi gitu ya? Betul, saya target lagi. Oke, ini baru 3 negara, ada lagi? Keempat masih Swedia sih waktu itu, tapi Oh, bisa boleh lagi. ajak ibu saya. Oh, Nah, yang keempat ngajak itu orang saya tua. dapatnya 2 tiket. Oh, ngajak orang tua. ngajak Wih, orang keren. tua. Waktu itu berarti masih SMA ya waktu itu? Atau sudah? Masih SMA, terus ketika saya udah dapat Yunani itu saya mulai kuliah. Nah, itu karena saya akhirnya ketika saya udah dapat pendapatan yang cukup, nah baru saya berani shifting dari kerjaan ke bisnis 100%. Dari kerja langsung bisnis itu nggak boleh sembarangan juga sebenarnya. Harus diperhitungkan. Walaupun pendapatan ada, tapi tetap harus diplanningkan ya. Jangan Betul. asal-asalan. Betul. Karena bisnis itu antara rugi dan untung banget. Betul. Kalau untung banget ya kayak Mbak Emi ya. Bisa jalan-jalan, tapi kalau ya rugi banget. Makanya perlu persiapan yang matang dan memang perlu persiapan-persiapan. Nah, nanti pun kita akan bahas ya di sesi yang bagian nanti bagaimana caranya teman-teman bisa membangun sebuah bisnis. Salah satunya kan Mbak Emi ini juga salah satu CEO dari Female Planner ya. Betul. Untuk mendampingi teman-teman yang pengen mengembangkan bisnisnya, terutama yang sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang masih belum melek digital. Taunya pakai digital tuh hanya sosmed aja. Betul. Cuman gitu, sebenarnya kan ada teknis-teknis yang lain lagi ya yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, awal mulanya mulai bisa kuliah itu setelah bisnis ini berarti ya. Iya, betul. Nah, kuliah berarti selesai ini S1. Oke, berarti sudah tercapai cita-cita sekolahnya. Nah, udah S1, kerja lagi atau tetap bisnis? Ya, nah ini seru nih ya. Jadi kita kan kalau selesai S1 teman-teman pada kerja nih ya kan? Benar, semuanya sepakat itu. Semua pada kerja ya. Tapi saya udah bisnis gitu kan, udah punya pendapatan lah gitu. Jangankan S1 Mas, teman-teman saya yang SMA aja tuh kalau udah punya pendapatan itu belum tentu mau kuliah. Iya benar. Ya kan? Terlena lah. Terlena gitu kan. Tapi saya kan emang niatnya mau kuliah gitu kan. Nah, tapi selesai kuliah, orang kuliah kan mau kerja. Gitu. Saya udah bisnis gitu. Terus saya mau apa lagi gitu. Nah, jangan setting target ke depan gitu. Nah, ketika itu saya mulai belajar digital. Itu digital baru masuk ke Indonesia tuh. Baru masuk ke Indonesia, saya belajar ini kok seru ya gitu kan. Terus saya ikut program namanya Telkomsel Startup Bootcamp pertama kali. Dan itu dipilih. Jadi hanya 100 orang terpilih aja. Nah, kebetulan saya terpilih gitu kan ya. Di situ saya belajar ternyata ada yang namanya tuh startup. Gitu, membuat platform gitu ya, atau mungkin kita berbisnis ya, tapi berhubungan dengan teknologi gitu lah, mengandalkan teknologi gitu. Nah, jadi saya belajar banyak di situ. Nah, terus saya mikir kalau seandainya saya pengen bisnis ya, saya pengen shifting nih, karena ini kan ibaratnya saya menjual produk orang lain ya, walaupun saya bersyukur lah ya dapat pendapatan dari situ gitu. Tapi kalau saya mau berbisnis sendiri, saya butuh apa sih? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu tuh gimana di dalam perusahaan itu tuh ada apa aja, ya kan? Saya nggak tahu gitu karena saya nggak pernah kerja kantoran gitu kan. Akhirnya saya pikir-pikir,
ini S1 saya harus bermanfaat nih. Nah, setidaknya saya harus belajar kerja kantoran tuh kayak apa. Heeh. Di kantor tuh ada apa aja gitu. Sehingga kalau saya punya bisnis, saya tahu. Akhirnya saya ngelamar kerja gitu. Oke. Saya pengen bisnis, saya pengen kerja gitu ya untuk menunjang nanti masa depan saya kalau saya punya bisnis gitu. Sebenarnya sih begitu. Jadi saya berpikir oke lah, saya pengen kerja gitu. Nah, dari situ saya coba masuk ke perusahaan IT ya. Saya dapat di perusahaan IT sebagai HR juga di situ. Terus kemudian setelah itu saya jadi marketing di OLX Indonesia Ini gitu. berubah-berubah ya. Dari pekerjaannya dari kasir, kemudian belajar bisnis, kemudian ke HR, marketing. Banyak ilmunya nih. Oke. Benar. Dari marketing terus apa lagi? Marketing terakhir itu saya HR lagi di perusahaan digital agency gitu. Nah, ilmunya saya ambil semua, saya serap semua keren. gitu. Ketika saya di OLX, saya jadi trainer UMKM. Trainer UMKM. Saya keliling Indonesia. Nah, jadi pertama saya tuh belajar bahwa saya tuh suka mengajar ya, karena di bisnis saya juga saya ada hubungannya dengan mengajar kan ketika saya di kosmetik itu. Nah, di OLX itu saya juga mengajar kan gitu, mengajar untuk siapa? Untuk UMKM gitu. Nah, di situ saya ada ketertarikan dengan UMKM gitu. Oh, ternyata passion saya mengajar itu ada banget gitu. Saya suka gitu pekerjaan itu gitu kan. Nih saya suka nih pekerjaan ini gitu. Nah, tapi kan ketika saya selesai, kontrak saya selesai, saya nggak bisa ngajar lagi gitu kan. Akhirnya saya masuk di perusahaan digital advertising agency. Itu di digital agency saya juga belajar digital marketing banyak di sana. Saya ke kantor Google, saya kantor Facebook, kantor Line gitu, kantor Instagram gitu kan. Ngeri. Ngelihat benar-benar gitu, belajar benar-benar langsung dari mereka gitu. Nah, di situ saya ngerasa oh, ternyata digital marketing ini sekuat ini gitu kan. Startup tuh sebesar ini. Nah, di saat itulah saya punya pemikiran untuk kayaknya saya pengen bangun bisnis startup gitu, karena ibaratnya tuh ilmunya udah dapet lah gitu dari apa yang saya pelajari. Beruntung banget ya Mbak ini semuanya dapet. Oke, nah dari sini berarti bangun Femapreneur atau belum? Betul. Nah, di sini saya berpikir karena saya masih pengen ngajar UMKM gitu kan, tapi gimana nih caranya lewat apa gitu. Nah, saya bikin aja deh gitu. Dari sebenarnya tuh 2018 saya coba-coba doang tuh. Coba-coba saya bikin aja. Kebetulan ada yang minta saya jadi narasumber kan, terus saya bingung saya ini mewakili apa, karena saya udah nggak di OLX kan gitu kan. Jadi saya bikin namanya Femapreneur. Nah, ya udah, akhirnya saya mewakili itu dan ternyata permintaannya ada gitu. Jadi saya lihat permintaan pasar nih, oh ternyata permintaan pasar ada. 2020 saya seriusin. Apalagi waktu pas COVID juga ya? Belum Mas. 2020? Pas banget iya benar, tapi saya jalanin itu belum pas banget sebulan sebelum ada informasi COVID. Benar-benar sebulan pas. Oke. Dari situ berarti Femapreneur itu eventnya online, offline atau gimana? Iya, sebenarnya kita settingnya ya offline, pengennya ya offline, karena 2018 itu kan saya cobanya offline kan, permintaannya offline. Nah, 2020 pun pertama kali kita launching itu offline gitu. Itu di mana itu Mbak? Di daerah Jakarta Barat itu, dan itu langsung ramai 100 orang yang hadir. Wih, pertama kali launching. Ini relasinya kuat berarti nih. Berarti selama waktu kerja tetap menjalin komunikasi berarti Mbak? Dengan teman-teman UMKM atau apa? Gitu. Karena kan kita circle-nya ya, circle kita masih sama pengusaha-pengusaha. Nah, berarti yang penting nih buat teman-teman yang sekarang lagi kerja, tetap menjalin komunikasi dengan siapapun partner kerja kalian. Baik itu dengan klien, baik itu dengan atasan, ataupun dengan siapapun. Nah, atau pihak eksternal, seperti kan ini kan UMKM itu eksternal ya, dari beda perusahaan. Ya itu kita maintain ya. Buat apa? Buat ini kepentingan ini ya. Kedepannya takut kita punya bisnis, soalnya apa? Ya kita bisa manfaatkan ya jaringan-jaringan kita nanti ya. Oke. Nah, berarti di sini 100 orang pertama nih. Itu banyaknya laki-laki atau perempuan waktu itu? Memang udah banyak perempuan sih, karena UMKM rata-rata memang perempuan yang paling banyak ya. Range usia kira-kira berapa tuh yang paling banyak itu tetap di usia 25 sampai 40. Oh, berarti anak kira-kira yang baru lulus kuliahan ya. Lulus kuliah, mereka pengen ya 25 kan mereka udah 1 tahun 2 tahun lulus kan. Baru mereka bikin bisnis, ada yang bikin bisnis, ada yang ini rata-rata mereka itu bisnisnya UMKM apa nih? Apakah fashion atau apa nih, perempuan atau makanan? Kalau yang dari data kita ya paling banyak itu di kuliner. Oh, kuliner. Kuliner, baru ke fashion craft gitu. Oke, nah, emang kuliner ini cepet banget ya perputarannya? Cepet.
Oke, nah di sini kan tahu nih ada kebutuhan untuk kayak Mm-mm. ngasih tahu ataupun ngajarin nih ya, ngajarin Mm-mm. pengembangan UMKM. Mm-mm. Nah, apa aja yang dipelajari itu dari female trainer ini yang diberikan itu buat para UMKM itu? Nah, jadi kita tuh juga punya ini sih value value proposition ya ibaratnya di Oke. Femapreneur ini. Jadi banyak orang itu mungkin ngajar UMKM itu kadang terlalu high tech gitu, misalnya terlalu bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Mhm. Nah, kita tuh benar-benar menggunakan bahasa yang disukai oleh UMKM gitu dengan Oke. bahasa sederhana. Hmm. Nah, penjelasan yang banyak yang teknis juga gitu. Jadi misalnya nih kita menjelaskan tentang digital marketing Hmm. gitu kan, tapi dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Nah, itu yang sebenarnya challenge-nya tuh di situ, gitu. Ya, kemudian isinya apa aja? Ya paling banyak kita di manajemen bisnis, digital marketing, keuangan gitu ya. Oh, Kita mencakup keseluruhan itu gitu. penting sih. Mm-mm. Apalagi yang sekarang itu kalau udah bisnis jalan, finansialnya, accounting-nya nggak benar, wah Mm-mm. bahaya itu. Oke, nah Betul. ini tuh berarti belajarnya kayak gimana nih? Semuanya Mm. dari 2020 itu semuanya tetap online atau offline atau hybrid juga nih sampai sekarang tuh? 2020 itu karena setelah itu COVID ya Hmm? sebenarnya target kita tuh waktu offline itu udah pengen ke mana-mana gitu ya. Nggak taunya COVID, ya udah akhirnya online gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kita kan baru launching ya Mm-mm. online, terus ternyata kita masuk 10 besar Kementerian Koperasi UMKM. Masuk. Sebagai Oh, pahlawan digital UMKM wih. di tahun yang sama itu. Kok bisa gitu? Emang sudah ditargetkan ataukah memang ya kebetulan aja gitu? Kita targetin gitu, jadi waktu itu Oh. ada ya lombanya, terus kita Mm-mm. masuk, kita pasang inilah seperti biasa lah Mm-mm. gitu kan, ternyata kita menang. Oh, karena udah dapat ilmu dari OLS itu cara membangun UMKM itu ya, bikin pitching-nya gimana gitu kan, bikin ini ya. Nah ya betul, Ah. ilmu-ilmu kayak gitu yang kita manfaatkan lah. Oh, oke dari situ Nah alhamdulillah dapat gitu 10 besar ya. iya, dari situ ya akhirnya kan kita punya banyak klien juga gitu Hmm. setelah itu. Nah, itu berarti sudah mulai banyak tuh kegiatannya, berarti Mm-mm. online dulu atau gimana? Online dulu, Semuanya, setelah oke. COVID itu online dulu Bang. Nah, kalau sampai sekarang, Kalau sekarang hybrid, tapi udah paling banyak offline. udah banyak offline lagi ya? Karena Udah mungkin banyak ibu-ibu offline. itu butuh eh, obrol Iya, langsung ya. betul. Karena lebih bagus juga sih, lebih Iya. baik juga gitu kalau kita offline tuh bisa. Karena kita masih tuh rata-rata ya, Hmm? kita itu pelatihan kita 70% praktek. Gimana tuh praktek? Iya, kita tuh praktek gitu. Online aja kadang kita minta praktek gitu. Jadi karena gini loh, mereka itu kalau kalau nggak praktek, mereka tuh hanya menyerap gitu ya. Hmm. Menyerap terus belum tentu dikerjain di rumah gitu. Hmm. Nah, tapi kan ketika pelatihan karena udah siap belajar, nah lebih baik praktek gitu sehingga langsung terselesaikan lah masalahnya. Apalagi digital kan. Soalnya kata kunci gitu kan kita harus praktek gitu. Ketika itu kan kita bisa langsung ganti, langsung dapat saat itu juga. Oh, Itu sih berarti pembelajaran pengen kita. bikin tentang branding misalnya, teman-teman pengen bikin branding produknya, itu kayak gimana? Berarti mereka tuh langsung dipraktekkan. Gimana cara risetnya? Gimana cara Betul. langsung? Menggunakan cara Oh. menggunakannya gitu. Kita langsung karena kalau nggak langsung ya mereka hanya dengerin aja, sayang gitu. Iya sih benar. Benar. Pak, berarti ini berapa orang? Kalau offline 50 sampai 100. 50 sampai 100. Banyak juga ya. Mm. Itu berapa jam sih? Tergantung. Kita paling sedikit 2 jam. Paling sedikit. Paling sedikit. Kita seringnya itu bootcamp. Bootcamp tuh 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Gitu. Itu tapi gratis atau berbayar nih? Ya sebenarnya sih kita banyaknya itu gratis karena Hmm. ada yang mensponsori gitu, tapi itu biasanya tuh binaan-binaan tertentu gitu. Jadi kayak misalnya binaannya Jakarta, UMKM Jakarta gitu dari pemerintah provinsi Jakarta yang mengadakan, seperti itu sih. Kita support kegiatannya. Emang sudah dipilih, diseleksi ya, yang benar-benar betul. dia tuh UMKM-nya yang sudah benar-benar berjalan gitu ya. Atau boleh dibuka untuk umum tapi dia biayai oleh pemerintah Jakarta, misalnya seperti itu. Oh, ada juga. Ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam sih. Tapi kalau enggak ya kita pernah juga bikin event berbayar gitu. Banyak juga yang hadir. Oke, jadi untuk teman-teman yang keikutan program yang dari pemerintah yang diberikan gitu ya, teman-teman juga bisa ngikutin program yang berbayarnya. Betul. Ini bootcampnya tuh di mana aja, Rat? Paling sering? Kita tuh hampir seluruh Indonesia kita udah pernah nih. Pernah lah ya intinya gitu mencapai beberapa lokasi ya, tapi paling banyak di Jakarta.
Oke, jadi untuk teman-teman di Bandung bisa ke Jakarta gitu ya, sambil jalan-jalan ya. Ya kan Ya sambil ada kenal. kegiatan online-nya, Oh, ya bisa kan? online, oke. Iya, ada kegiatan Tapi kalau online. enak sih datang aja sambil bawa produknya Betul. ya. Ini nih ke teman-teman gitu kan, biasanya kan gitu ya. Kalau Betul, ibu-ibu, betul, nih betul. aku punya misalnya biji ketapang atau apa makanan apa yang unik Sekalian gitu ya. jualan. Ya kan biasanya gitu kan kalau ibu-ibu ya. Betul. Nah, oke. Nah, kalau saya dilihat ya, Hmm. kira-kira banyaknya itu ibu-ibu sekarang atau yang UMKM sekarang lah, kesalahan-kesalahannya itu apa sih yang mereka belum sadari sehingga mereka itu belum growth gitu? Kesalahan saya dalam bisnis pertama kali itu jelas-jelas di mindset, Oke. ya kan? Jadi semua pelatihan kita tuh biasanya diawalin sama itu tuh, mindsetnya Awalnya dulu. pasti mindset dulu. Mindset bagaimana cara mengubah target, cara kita mencapai target, karena kebanyakan kesalahannya tuh nggak punya target gitu. Ya ada syukur, nggak ada ya udah. Nah itu kan nggak punya target. Yang tempat pedagang berarti ya. Gitu kan, benar, pedagang bukan pebisnis. Kalau saya bilangnya begitu. Gitu, nah mentalnya diubah dari pedagang jadi pebisnis gitu. Oke. Nah itu mindset dulu. Nah kalau itunya udah masuk, ketika dia udah punya target baru mikir kan, Iya. ketika punya target akhirnya mesti ngapain nih gitu lah. Jadi semua yang tadinya nggak jalan, mungkin digital marketingnya, mungkin dia ngerencanain keuangannya, itu semuanya bisa jalan kalau mindsetnya benar. Paling banyak ini kan misalnya pelatihan bootcamp nih 3 hari. Kemudian setelah itu apakah ada monitoring atau kayak gimana gitu? Ya betul banget. Jadi kita itu suka ada namanya mentoring pendampingan gitu. Nah pendampingan kadang-kadang kita kasih tugas gitu ya, terus pendampingan itu bisa lewat WhatsApp gitu, kita maintain di sana gitu. Atau mungkin ada juga yang pendampingannya via Zoom seperti itu, ada. Oh, jadi ini sistemnya berkelanjutan ya, bukan hanya satu kali event beres udah enggak ya? Iya, ada mentoring untuk pendampingan, ada lagi coaching yang mungkin terpilih nih beberapa orang yang terbaik, kita coaching lagi one by one gitu. Nah itu hasilnya akan sangat bagus. Ada nggak sih cerita misalnya yang awalnya itu UMKM-nya tuh ya dia masih hancur banget lah, berantakan sosial medianya, marketingnya, keuangan. Nah setelah ngikutin pelatihan dari Vimepreneur dan teman-teman gitu ya, itu ada perubahan drastis gitu, ada nggak sih? Banyak. Wah banyak. Salah satunya kayak gimana? Tapi memang nggak setelah 3 hari terus habis itu perubahannya langsung omset, Nggak instan ya? Tapi ada mas yang baru pelatihan ya, terus kita ganti kata kunci, hari itu tiba-tiba dia dapat orderan, itu ada. Kan kita belajar digital marketing ya gitu, belajar ganti kata kunci gitu segala macam, itu langsung ada. Kak aku dapat orderan, nah itu ada banget. Kalau itu gitu ya, terus gitu. Nah terus biasanya ya perubahan yang terjadi kan dia udah mulai lebih baik gitu, digitalnya, tujuannya udah mulai lebih jelas, baru terus dia rasain tuh dari target yang misalnya tuh saat itu dia bikin target tuh, itu banyak yang tercapai loh mas. Yang tadi saya belajar itu kan saya kasih ke mereka gitu caranya gitu. Nah itu 2 tahun berikutnya tuh atau 3 tahun berikutnya tuh banyak yang cerita sama saya tuh, Kak ini yang saya dulu tulis kok capai gitu. Nah itu sih, itu saya happy sih dengarnya sih. Dari mindsetnya dulu ya gitu ya. Oke. Nah, berarti banyak juga yang sudah sukses bikin kayak apa digital marketingnya berarti ya. Betul. Nah, kalau yang selain digital marketing ada lagi nggak? Misalnya akunting dan sebagainya. Ada juga itu pelatihan? Ada. Yang paling kelihatan tuh dari sisi branding sama produk. Oh, paling banyak kelihatan, karena kan branding yang tadinya kurang jadi lebih bagus, pembuatan logonya, namanya gitu, terus kemasan yang tadinya biasa jadi lebih baik gitu kan. Jadi baru masuk, soalnya itu mempengaruhi kan ketika kita mau masuk ke digital marketing kan itu dulu sebenarnya. Iya, gitu. tampilannya dulu ya. Orang tuh pasti ngeliat tuh kalau produk tuh pasti lihat dulu tampilannya menarik atau enggaknya dulu ya. Oke, menarik. Nah, capek nggak sih ngajarin misalnya ini kan banyak orang nih. Kemudian pasti pertanyaannya, kok saya nggak bisa kayak gini, nggak bisa gitu kan. Pasti banyak orang tuh pengen tuh instan, pengen tuh cepat, gimana gitu. Nah, ini Mbak Emi dan kawan-kawan ini, gimana cara menghadapinya tuh? Iya, ini seru ya, tapi kita, maksudnya gini, kalau dibilang capek, sih kita happy ya, karena memang mengajar itu passion kita gitu kan. Walaupun misalnya nih, kok kayaknya udah dikasih tahu tuh nggak bisa-bisa gitu ya. Nah itulah fungsi praktek, karena ketika dia nggak bisa yaudah kita bantuin aja gitu kan. Gitu kan, kita akan bantu secara langsung gitu kalau tuh di praktek ya, tapi biasanya yang sulit yang dilakukan di rumah gitu kan. Nggak ada kontrol ya, nggak bisa dibantu segala macam gitu, tapi ya kadang akhirnya ada yang WhatsApp juga nanya gitu ya. Intinya kita berusaha lah untuk bisa bantu mereka gitu, tapi kita happy sih, pada dasarnya kita happy. Di sini kan sudah merasakan banyak teman-teman yang dari awalnya biasa saja sampai bertransformasi lah jadi UMKM-nya bagus dan sukses. Ada nggak sih yang
istilahnya yang bikin kayak Emi dan kawan-kawan itu, oh ini nggak bisa nih, saya harus tambah lagi, upgrade lagi nih kegiatan-kegiatannya ataupun apa namanya event-eventnya yang bisa mereka itu makin bagus lagi dari jadi startup, jadi apa perusahaan besar multinasional sebagainya, ada nggak sih kebayangan? Ya kalau di impian sih pasti ada Oh, iya. ya Mas gitu kan. Jadi sebenarnya kalau filmpreneur kan sekarang kita di pendidikannya kan. Jadi ibaratnya fundamentalnya dulu lah gitu kan untuk berbisnis, manajemen segala macam. Tapi sebenarnya kita pengen banget bantu juga mereka dari sisi pemasaran gitu. Pemasaran secara langsung ya itu banyak sih permintaan gitu ya. Mudah-mudahan ya filmpreneur bisa bikin misalnya kayak kita bikin festival gitu kan, sehingga ada bazar yang bisa membantu mereka jualan gitu, atau kita bisa bikin penjualan secara online lewat kita tuh pengen sih ke depannya bikin begitu. Jadi nggak cuma sekedar membantu mereka untuk manajemennya, tapi juga pemasarannya juga bisa kita bantu. Pengennya begitu. Paling penting sih pemasaran. Karena kalau kita punya produk, tapi walaupun kita udah targetkan di iklan dan sebagainya, tapi kalau kita circle-nya belum pas dan belum punya jaringan yang kuat ya, kita sulit juga untuk memasarkannya. Karena kan sekarang banyak juga yang ya KOL yang mikro banget, mereka tuh belum terkenal semua, cuma nge-review makanan, wah ini enak, wah ini bagus, wah ini jelek, berdampak banget. Betul. Orang-orang tuh karena lihat wah ini viral, yang penting viral, rame. Benar. Nah ini penting gitu ya buat bisnis tuh sebenarnya. Nah jadi di sini Mbak Emi dan kawan-kawan membantu teman-teman untuk bisa scale up gitu ya. Ya pengennya nanti bisa ke sana lah. Oke, gitu. amin. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Nah, untuk teman-teman kira-kira yang pengen ikutan program-program yang ada disediakan oleh Filmpreneur itu ngeceknya kemana sih? Cukup ke Instagramnya aja. Instagram. Instagramnya filmpreneur.id. Itu eventnya biasanya sebulan sekali atau gimana tuh? Pantengin aja karena kita nggak setiap bulan ya, gitu, nggak setiap bulan ada gitu. Tapi ntar kalau kita biasanya ada tuh kita posting gitu. Atau kalau misalnya mau ikut di komunitas WhatsApp-nya bisa. Oh, gitu. ada WhatsApp-nya juga. Ada, jadi masuk ke Instagram, masuk ke formulir untuk dimasukin ke grup WhatsApp bisa. Oh, oke. Nah, ini kan namanya Filmpreneur, berarti kan perempuan nih. Masih berkenan nggak kayak cowok-cowok gini? Bisa ikutan? Bisa, karena kita tadi kita Filmpreneur 80% itu perempuan, laki-lakinya masih banyak. Oh, jadi 20% masih ada. Masih ada. Oke. Nah, bagi teman-teman yang saat ini bingung nih, kayak ini, Kak, saya itu udah lulus, udah kerja, kemudian saya itu kira-kira pengen punya karir yang mapan di kampung. Kan rata-rata pengen, ya saya pengen balik kampung tapi pengen bikin usaha dari kampung tapi bisa go internasional produk-produknya dan sebagainya. Kan ada yang punya mimpi gitu kan. Nah, kira-kira pesan dari KM itu seperti apa nih untuk orang-orang yang seperti ini? Gitu? Jadi sebenarnya maksudnya udah selesai kuliah. Gitu udah selesai kuliah misalnya. Mau berwirausaha. Itu kan berarti kan baru mau membangun usaha, itu harus lihat potensi kalau saya bilang potensi usaha yang tepat di wilayahnya. Gitu. Jadi riset dulu. Gitu, riset dulu. Misalnya di daerah saya itu banyak yang jualan nasi uduk, ya jangan jual nasi uduk gitu, ibaratnya begitu gitu kan ya, jangan jual hal yang sama gitu kan. Coba deh, apalagi itu dia udah datang dari tempat lain ya. Nah, harusnya kan dia bisa belajar tuh, di tempat lain saya lihat ada makanan Jepang gitu, bento gitu misalnya. Di tempat saya nggak ada nih, saya bikin makanan bento, itu pasti cepat Mas. Gitu, pasti cepat. Jadi jangan bikin sesuatu yang sama. Bisa ada diferensiasinya gitu ya. Gitu lebih gampang lah, orang tuh tertariknya lebih gampang. Misalnya kalau gini kan kita pengennya kan banyaknya tadi kan kuliner ya. Nah, Kak ini tuh udah banyak nih makanan-makanan yang aneh-aneh. Terus kita caranya cari laginya gimana nih biar dapat ide yang bagus. Kira-kira makanannya diapain? Apakah makanan yang sudah ada kita upgrade, tambahin apa ataukah? Iya, jadi selain tetap harus ada namanya inovasi sih. Inovasi gitu ya. Kalau dia maunya mainnya kuliner, tapi kalau mau fashion kan dia lihat lagi fashion seperti apa. Jadi tergantung. Karena kan orang usaha juga punya passionnya masing-masing kan. Ada dia passionnya ke masak, dia passionnya ke fashion, dia passionnya ke craft gitu. Itu tergantung passionnya mereka. Oh iya, sebentar. Kalau bisnis itu, kalau kita pengen berusaha bisnis, apakah harus sesuai passion tadi, ataukah memang ya karena ada peluang ini ya udah saya ambil aja sikat ini? Antara dua gitu. Kalau bisa melihat peluang, tapi dia bisa mengabaikan passionnya gitu kan, nggak masalah. Yang penting dia bisa manage bisnisnya. Itu dapat cuan juga. Karena ada peluang di situ, gitu kan, nggak harus dia yang jalankan. Pebisnis itu sebenarnya juga bukan berarti dia di dapur ya, gitu kan. Sebenarnya kan bukan begitu, gitu. Ada bisnis kuliner yang kayaknya bagus, ya udah cari tukang masaknya segala macam gitu loh. Jadi
benar-benar dia manage bisnis itu. Karena kita bukan pedagang, kalau yang pedagang ya berarti kita harus bikin resepnya, kapan jual Iya, operasionalnya. gitu. Ya awal-awal biasanya begitu, gitu. Tapi kalau kita pengen benar-benar jadi pembisnis, berarti kita harus memanage semuanya ya. Oke. Berarti bisa berdasarkan passion, bisa berdasarkan lihat peluang. Berarti. Iya, betul. Nah, lihat dari situ. Nanti baru harus dicoba dulu sih. Jadi nggak tiba-tiba nih punya duit ya, apalagi pesangon gitu kan. Tiba-tiba keluarin buat satu bisnis puluhan juta gitu kan. Nah, itu juga bahaya gitu. Jadi ya pelan-pelan lah. Coba dulu tes pasar. Ketika pasarnya itu suka, baru kita naikin lagi gitu. Nah, ini menarik nih. Saya pengen tahu gimana tes pasarnya. Kan kita punya modal nih. Misalnya anggaplah kita punya kayak tadi misalnya pesangon atau kumpulan gaji lah. Anggaplah kita punya tabungan bersih misalnya 20 juta. Masih kegedean malah. Oh, kegedean. Oh, misalnya anggaplah 5 juta lah. Anggap 5 juta lah misalnya. Nah, 5 juta ini tabungan ini 5 juta tuh semua kita ya udah kita modalin buat bisnis. Ataukah berapa persennya buat bisnis, coba-coba dulu atau gimana nih? Iya. Tetap tes pasar itu jangan terlalu besar ya. Maksudnya kita tahu nih misalnya kita mau bisnis makanan gitu ya. Ya udah, kita coba dulu open PO misalnya gitu. Atau misalnya misalnya seperti itu. Atau kita coba bikin seberapa porsi dulu, tapi juga nggak harus sewa tempat yang ruko gitu misalnya. Kita harus sewa mungkin di depannya aja kayak gitu. Kita coba dulu lihat, oh ternyata ini banyak yang suka, baru mungkin kita cari tempat yang bisa kita bayar gitu pelan-pelan gitu, baru kita tambahin lagi porsinya, nah baru lebih lebar lagi begitu. Oke, jadi ini pembelajaran, jadi jangan modal 5 juta ya, tabungan semuanya dari 5 jutain, modal nekat nggak boleh juga berarti ya? Ya bukan nggak boleh, sebenarnya kan pilihan. Karena kan kalau nggak boleh tuh ada orang juga yang sukses mas dari situ ada gitu kan, tapi ini pilihan dalam artian kalau dia merasa oh ternyata tapi biasanya mereka udah riset sih. Jadi misalnya nih, oh di situ tempatnya rame, saya udah pasti tuh kalau keluar 5 juta di situ pasti rame gitu misalnya gitu kan ya. Jual apapun di situ pasti ada pembelinya misalnya. Nah itu nggak apa-apa gitu seandainya dia seperti itu. Jadi kita mesti lihat pasar sama lihat apa yang kita jual gitu. Itu aja paling sih. penting itu berarti riset dulu yang di awal itu ya benar ya. Kita riset kemudian planningkan. Nah kalau kita kurang tepat di situ mungkin bahaya juga kan. Ya, tapi ya maksudnya ini bukan nakutin pebisnis ya. Maksudnya gini, bisnis itu memang kita punya resiko gitu, pasti ada resikonya gitu. Nah, tinggal kita jangan berhenti di situ. Jadi misalnya nih, oh ternyata nih nggak laku nih saya nih gitu ya, jangan berhenti gitu. Yang penting kan saya juga sebelum ke kosmetik saya udah coba yang lain gitu kan. Bener. Jangan berhenti gitu, coba yang lain gitu. Mungkin yang ini lebih cocok sama kita gitu, atau mungkin produknya yang perlu diganti, seperti itu sih mas. Yang benar sih kata Bob Sadino, untuk bisnis itu katanya bukan cari untung. Kalau cari untung semua cari untung, tapi cari rugi. Biar tahu di mana terletak kesalahannya, gitu ya. Kan gitu katanya. Ya benar juga. Saya juga mikirnya wah kenapa harus cari rugi kan di mana-mana kalau bisnis pengen untung kan. Tapi benar katakan Mbak Emi juga, memang kita itu harus tahu ketika kita salah gagal di sini berarti artinya ketika kita riset pasar situ nggak cocok misalnya riset pasarnya atau kan demand-nya nggak terlalu tinggi di sana karena banyak kompetitor misalnya, ya udah kita cari tempat yang lain yang kompetitornya sedikit. Nah itu paling penting. Nah terus yang keduanya nanti habis itu kita set mindset-nya. Mindset kita berarti harus benar-benar target yang bisa diangkakan gitu ya, diangkakan dan diukur waktunya juga berapa lama. Itu yang paling penting. Sama terakhir itu memanage waktu, manage keuangan berarti. Sama paham dan melek terhadap digital. Betul. Oke, itu rangkumannya. Itu untuk teman-teman pengen bisnis harus seperti itu tahapannya. Nah, kalau untuk teman-teman misalnya, mending kerja dulu atau kuliah dulu, nah, atau bisnis langsung. Kalau untuk teman-teman yang lulus SMA nih, sarannya dari Kak Emi nih. Seru nih ya. Jadi gini sih, kalau memang bisa kuliah ya, misalnya nih kita ada rezekinya gitu kan ya, lebih baik kuliah gitu, lebih baik kuliah dulu. Tapi di saat itu kita kuliah, kita boleh tuh mulai berbisnis gitu ya. Atau misalnya kayak saya gitu lulus SMA, nggak ada biaya kuliah, ya udah kerja. Tapi kerja bukan berarti nggak kuliah gitu ya, kerja untuk apa kan, untuk kuliah gitu. Jadi kerja untuk ngumpulin biaya kuliah gitu misalnya. Jadi ketika kita kuliah pun usahakan kita punya pengalaman mas, karena sekarang itu kuliah aja tidak cukup gitu. Jadi harus ada pengalaman. Pengalamannya bisa dari bekerja ya, bisa jadi berwirausaha gitu. Nah seperti itu. Nah tapi kalau seandainya tiba-tiba kak saya mau langsung bisnis gitu, bisa nggak? Ya bisa aja, tapi ada tujuannya nggak setelah itu
Misalnya nih bisnis, saya pengen bisnis karena tujuannya saya baiknya sih tujuannya tetap mau kuliah. Itu jangan saya lulus SMA, saya bisnis, ya tujuan saya pengen nyari duit aja gitu. Kenapa penting kuliah tuh? Nggak tahu ya, saya ngerasa begini sih, pendidikan itu tuh akan menyelamatkan kita pada suatu hari. Oh. Gitu aja sih, karena saya merasa begitu. Banyak orang yang kuliah juga akhirnya nggak nyelesain Iya. ya, gitu kan. Nah, sayangnya ada kesempatan yang akhirnya mereka nggak bisa ambil ketika itu dibutuhkan gitu. Nah, itu akan menyelamatkan kita suatu hari, nggak tahu kapan. Saya juga S2 ini belum lama. Saya S2 tuh sambil ibaratnya udah punya anak. Gitu loh, udah punya anak gitu. Tapi saya masih pengen gitu karena ya itu, saya berpikir suatu hari S2 saya itu menyelamatkan saya gitu. Dan itu di era ekonomi kita seperti ini ya, nah itu penting banget sih. Mbak Emi menekankan buat teman-teman pentingnya untuk kuliah lanjutan ya. Iya. Sekolah lanjutan, untuk kuliah minimal S1 lah ya. Minimal betul, banget. Betul. Karena terutama untuk laki-laki ya. Sulit banget tuh untuk kerja kalau untuk pakai SMA aja. Kemudian selain itu kan kuliah itu untuk kerja kan. Nah, kalau dari pas kuliah itu kan ada buat bisnis juga kata Mbak Emi kan katanya ada ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Nah, itu tuh sebenarnya aplikatif atau gimana pas kuliah itu, ataukah memang dijadikan sarana kita belajar aja buat trial error ketika kuliah sambil jualan atau apa gitu? Iya, jadi intinya kita punya pengalaman, Mas. Kita bekerja ataupun kita kuliah, kita tuh punya pengalaman. Setidaknya nih misalnya, bisnis, dia kan jadi punya pengalaman bikin brandingnya, bikin logonya, bikin apanya gitu kan ya. Terus kemudian bikin sosial media, jadi dia ada pengalaman. Nanti tuh pengalaman dia itu, apakah nantinya, kita nggak tahu ke depannya dia gimana ya, tapi kan itu bisa jadi bekal gitu, bekal dia nanti jadi pebisnis atau bahkan bekal dia nanti berkarir. Oh, jadi buat portofolio ya. Itu bisa. Oh, berarti selama kuliah pun atau sama bekerja pun tetap portofolio untuk teman-teman buat bisnis ataupun kerja tetap harus ada dan kalau bisa sih dilinearkan dengan targetnya ya. Betul. Harapan Mbak Emi kan ini banyaknya perempuan ya yang diberdayakan oleh teman-teman femipreneur. Kedepannya perempuan-perempuan Indonesia ini pengennya jadi apa sih? Ya, yang pasti kita itu kalau di femipreneur kita tuh kepengen banget perempuan tuh mandiri, percaya diri. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya dari apa? Dari punya pendapatan. Gitu, punya pendapatan. Ya, mungkin berkarir ya. Kalau kita mungkin banyak berwirausaha gitu. Kenapa? Dengan punya pendapatan itu setidaknya mereka jadi lebih percaya diri, dari lebih mandiri juga dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Dan apalagi kan perempuan itu kan suatu hari kan jadi ibu, jadi buat anak-anaknya, seperti itu kan. Nah, maka dia bisa memberikan nilai gitu, dia bisa mencerminkan gitu kepada anak-anaknya, dia bisa memberikan ilmu gitu. Nah, itu sih sehingga gambarannya keluarga juga bisa terjamin gitu kan, anak-anaknya juga dapat belajar, dan itu jadi masa depan anak-anak kita juga gitu dari bangsa Indonesia. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan memang anak-anak itu ya aset dan harta yang berharga ya buat seorang ibu dan orang tua lah istilahnya ya. Tapi gimana mereka bisa sukses atau enggaknya tergantung dari kan perempuan itu madrasahnya anak gitu ya. Kalau selama pembelajaran di waktu kecil, bayi, sampai nanti mereka dewasa, kalau mereka tidak mendapatkan pembelajaran yang baik, penilaian tadi kata KM itu pelajaran value-value yang nggak baik, ya masa depannya pun mungkin kemungkinan seperti itu. Tapi kalau dari sekarang ditanamkan, ilmunya bisnis gini, makanya bakal banyak yang sukses. Kenapa? Saya lihat juga kan banyak orang-orang Chinese juga kan gitu. Mereka itu pasti akan mengajak anak-anaknya, dari kakeknya pun pasti ngasih tahu ini kakek punya bisnis ini. Nanti turun-temurun kan lama-lama dia tahu caranya bisnis, caranya ini. Nah, sehingga mereka itu akan ya kecipratan juga akhirnya. Tahu cara bikin bisnis itu seperti apa, belajar pengalaman dari mau bikin usaha itu seperti apa. Nah, makanya orang-orang ya mohon maaf yang Chinese itu pasti banyaknya sukses kalau mereka turun-temurun mengajarkan gitu ya. Benar banget. Nah, oke. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman Sobat Otka yang ingin KMI sampaikan? Yang pasti kita tuh jangan takut gagal. Mungkin caranya adalah kita bisa riset dulu gitu kan. Kita bisa cari yang paling kecil dulu untuk supaya kita kegagalannya nggak besar gitu misalnya gitu ya. Tapi jangan takut gitu, tetap jalanin. Kalaupun kita ada kejatuhan ya tetap bangkit lagi, itu yang paling penting sih. Jadi dulu saya berpikir begini sih Mas, ada kata-kata tuh kayak gini, impian kita tuh harus besar gitu. Kenapa harus besar? Supaya masalah tuh jadi terlihat kecil.
Nah, itu udah benernya tuh. Jadi ketika impian kita besar ya, ibaratnya nih tadi ya, impian saya bukan cuma kuliah nih, saya pengen ini segala macam gitu kan. Nah, saya tuh mau pulang jam 11 malam gitu kan karena karena kerja sambil bisnis itu nggak ada capeknya gitu rasanya gitu karena terus mungkin ada masalah gitu atau ada kegagalan gitu, ada penipuan misalnya kan, ya itu terjadi lah sama saya gitu. Tapi itu jadi terlihat kecil sih karena kita punya impian yang besar itu tadi. Oke, thank you. Kak Emi sudah memberikan pesan-pesannya, kemudian pengalaman berharganya buat teman-teman yang pengen memulai karir, mulai bisnis. Ini lengkap sudah di sini. Pengen bisnis, karir, dan studi ya. Jadi udah beberapa pesan-pesan yang disampaikan Kak Emi. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman. Dan apabila teman-teman pengen ada yang kisahnya diangkat di podcast Cerita Otka, silakan komen aja dan nanti kita akan hubungi gitu ya. Dan jangan lupa video ini share ke teman-teman atau saudara yang membutuhkan ya. Oke, jangan lupa like dan share-nya ya. Thank you, saya Kang Man. Sampai jumpa di podcast cerita selanjutnya.